Sahabat sekalian, kali ini saya ingin menceritakan kisah rumah tangga Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang penuh dengan keromantisan, yang penuh dengan kecemburuan, tapi begitu indah. Kita lihat dulu bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika setelah kepergian dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Saudah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, yakni putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan anaknya, putrinya, yaitu Siti Aisyah, adalah orang yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasul suatu hari bermimpi bahwa malaikat Jibril membawakan selendang, yang di dalam selendang itu ada gambar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika selendang itu dibuka maka tampaklah wajah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW singkat cerita meminang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu digambarkan Siti Aisyah dalam usia yang masih muda, namun kemudian akhirnya mereka bersama ketika sudah cukup usia dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cerita ini dikisahkan bahwa rumah tangga Rasulullah dengan Siti Aisyah penuh dengan bunga-bunga cinta, penuh dengan keharmonisan, keromantisan. Beberapa di antaranya adalah Rasulullah SAW sangat senang untuk tidur di pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah juga sangat senang untuk meminyaki badan Rasulullah dengan minyak wangi dan menyisir rambut Rasulullah SAW. Keromantisan juga ditunjukkan bagaimana Siti Aisyah dan Rasulullah SAW mandi di satu bejana dan mereka saling mengambil air satu sama lain. Digambarkan pula bagaimana keromantisan beliau berdua ini pernah lomba lari bersama-sama dan saling berusaha untuk mengalahkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW juga senang mengajak Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk menonton pertunjukan di mana Siti Aisyah akan meletakkan wajahnya di pundak Rasulullah SAW. Kemudian kisah romantis ini tidak berhenti digambarkan. Rasulullah sangat suka untuk meminum dari bekas bibir Siti Aisyah radhiyallahu anha. Misalnya kalau kita minum di gelas, kemudian di mana bekas bibir kekasih kita, disitulah kita minum. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan keromantisannya. Kemudian keromantisan ini juga terjadi ketika suatu hari Rasulullah SAW pulang terlambat ke rumah. Rasulullah tidak mau untuk membangunkan Siti Aisyah. Oleh karena itu Rasulullah tidur di depan pintu di teras rumah. Sementara Siti Aisyah adalah seorang istri yang merindukan sang suami, menanti kepulangan sang suami, maka beliau menunggu Rasulullah di pintu di dalam rumah. Mereka saling menunggu di pintu yang sama. Sampai di pagi hari barulah dibuka pintu tersebut dan mereka saling terkejut. Mereka saling menunggu satu sama lain. Mereka saling mencintai satu sama lain. Kisah keromantisan dari Rasulullah SAW dan Siti Aisyah juga ditunjukkan dengan bagaimana Rasulullah selalu memiliki nama panggilan sayang untuk istri tercintanya, yaitu Ya Humairah, salah satunya wanita yang wajahnya kemerah-merahan atau pipinya kemerah-merahan. Kemudian pada saat Siti Aisyah marah, Rasulullah SAW biasanya akan mencat hidung dari Siti Aisyah dan kemudian mendoakan Siti Aisyah agar Siti Aisyah hilang amarahnya, terhindar dari berbagai macam fitnah. Rasulullah memperlakukan Siti Aisyah dengan begitu lembut, dengan begitu penuh dengan keromantisan yang membuat rumah tangga ini begitu berwarna.